2026. Excuse me? Thank you very much. Sorry, Security, this is starting. We're starting a press conference. Where is my security? Come on. Come on, come on. The 2026 World Cup. Come on. It makes sense for everyone. Here we go, sir. That's Muka orang nomor 1 FIFA itu tampak ketakutan ketika dolar berhamburan menghampirinya. Skandal besar korupsi di tubuh FIFA akhirnya membuat cerita perjalanan kepemimpinan Sepp Blatter tutup buku. Ladies and gentlemen, we have to clean here first. Otherwise, I will not be able to speak to you, ladies and gentlemen, when we speak about football. This has nothing to do with football. I'm not perfect. Nobody is perfect. But we will do a good job together, I'm sure. So I thank you so much. I thank you for the trust and confidence. Trust and confidence. Together we go. Let's go FIFA. Let's go FIFA. Episode baru FIFA pun berlanjut. Bak Satrio Piningit, pria botak nan licin bernama Gianni Infantino, naik ke tampuk pimpinan FIFA dengan berbagai janji surga. Many people who love football, who live football, who breathe football every day. And many people who deserve that FIFA is highly respected. And we will restore the image of FIFA and the respect of FIFA. And everyone in the world will applaud us and will applaud all of you for what we'll do in FIFA in the future. Namun, setelah tercium bau-baunya, pria asal Swiss itu rupanya sama-sama punya kelakuan busuk layaknya Blatter. Seperti apa kisahnya? Zurich, Swiss, 26 Februari 2016. FIFA melalui Kongres mengadakan pemilihan presiden yang baru. Dunia berharap agar organisasi sepak bola tertinggi dunia itu punya presiden baru yang bisa mengubah citra FIFA yang korup jadi lebih baik. Pemilihan yang dilakukan 2 putaran tersebut diikuti beberapa calon seperti Sheikh Salman, Pangeran Ali bin Al-Hussein, Gianni Infantino, hingga Jerome Champagne. Dengan mekanisme voting, sang mantan sekjen UEFA, Gianni Infantino, akhirnya terpilih sebagai pemenang. Disambut pelukan dari kolega dan kompetitor, Infantino naik podium untuk pertama kalinya sebagai presiden FIFA. Ia berpesan, FIFA telah melewati masa-masa krisis. Masa-masa itu telah berakhir, kami akan mengembalikan citra FIFA. Pesan Infantino itu pun seperti sedang membangkitkan harapan bagi publik sepak bola dunia. Namun di sisi lain, tetap saja sebagian publik sepak bola tak percaya padanya. Mengingat kalau ditelisik dari track recordnya, percikan noda kotor banyak yang telah melekat padanya sejak menjadi pegawai UEFA. Sudah sejak tahun 2000 Infantino bekerja di UEFA. Dirinya bergabung setelah sebelumnya bekerja menjadi konsultan sepak bola di beberapa negara, serta menjadi sekjen di Pusat Studi Olahraga Universitas Neuchâtel. Karirnya di UEFA baru menanjak di tahun 2007 berkat bantuan presiden baru UEFA ketika itu, Michel Platini. Infantino yang dulunya hanya jadi pegawai UEFA di bagian hukum, tiba-tiba diangkat oleh Platini jadi sekjen UEFA. Lambat laun dirinya pun dianggap menjadi anak emas dan tangan kanan dari Platini. Saking dekatnya dengan Platini, Infantino sempat dicap oleh CNN sebagai bonekanya Platini. Cap tersebut bukan tanpa alasan. Infantino pernah menyebut sendiri bahwa dirinya punya banyak kesamaan ide dengan Platini. Kesetiaannya dengan Platini bak seorang pasutri. Dari tahun 2007 hingga 2015, Infantino jadi abdi dalam Platini. Semua yang jadi kemauan dari Platini akan dikerjakan dan diwujudkan oleh Infantino. Namun justru kedekatan itulah yang akhirnya membuatnya makin diragukan.
Sebab pada tahun 2015 bestinya itu kena kasus korupsi. Kita kesampingkan dulu kasus yang menimpa Platini dan kembali fokus ke Gianni Infantino. Kecurigaan publik pada pria kelahiran 23 Maret 1970 itu sebenarnya sudah tercium ketika ia terus membela koruptor seperti Sepp Blatter. Ketika berkampanye saat pencalonan dirinya sebagai presiden FIFA, Infantino berkuar-kuar meminta agar publik sepak bola jangan terus mengkritik dan menghujat Blatter. Sungguh ironis. Bagaimana bisa seorang tersangka korupsi dibela mati-matian oleh orang yang katanya mau membuat reformasi selama 90 hari pertama pemerintahannya itu? Bukan lagi sebuah mitos kalau bicara kedekatan antara dirinya dengan Blatter. Blatter tanpa tedeng aling-aling mengungkapkan kedekatannya pada Infantino. Dia orang yang lahir dari daerah Valais, Swiss. Sama seperti saya pernah minum anggur bersamanya dan memberikannya banyak saran. Hal itulah yang akhirnya justru membuat kecurigaan publik pada Infantino makin menjadi-jadi. Apalagi jika flashback ke belakang lagi ketika Infantino telah banyak membuat dosa ketika menjadi pengurus UEFA. Skandal demi skandal pernah menerpanya. Seperti misal ketika dirinya menjabat sebagai Direktur Hukum UEFA. Saat itu namanya pernah muncul di Panama Papers. Infantino diduga berperan dalam skandal korupsi hak siar TV Champions League. Namun saat itu Infantino mengelak bahwa kontrak hak siar TV tersebut sudah sah sesuai prosedur. Kasus yang menimpanya di UEFA juga terjadi saat menjabat sebagai Sekjen UEFA. Aturan baru yang diciptakannya yakni Financial Fair Play sempat jadi bumerang bagi dirinya. Dokumen resmi yang dirilis oleh Der Spiegel menguak bahwa Infantino sangat berperan dalam menolong klub kaya seperti Manchester City dan PSG dari Financial Fair Play. Infantino dalam laporan itu disebut telah mengirim email langsung kepada petinggi The Citizens, Aldun Al-Mubarak tentang cara penyelesaian menghadapi aturan FFP tersebut dengan meminta bayaran tertentu. September 2016, 7 bulan setelah Infantino menjabat sebagai presiden FIFA, ia kembali dihadapkan pada sebuah kontroversi. Nama Infantino mulai banyak dipertanyakan publik terkait keberpihakannya dalam pemilihan presiden baru UEFA. Meski harusnya bersikap netral sebagai presiden FIFA, namun ia diduga berat sebelah karena membela salah satu calon yakni Alexander Ceferin. EPN sempat mengungkap bahwa salah satu ajudan Infantino asal Norwegia diduga terjun langsung melobi Ceferin di Slovenia sebelum pemilihan atas perintah langsung Infantino. Hal tersebut diketahui oleh rival Ceferin dalam pemilihan presiden UEFA kala itu, Michael van Praag. Dalam kampanyenya, Van Praag berkuar-kuar menentang keras segala bentuk cawe-cawe Infantino kepada Ceferin. Cawe-cawe Infantino tersebut juga dikecam keras oleh mantan penasehat reformasi FIFA, Mark Pitt. Pitt lantang mengatakan, di bawah Infantino tidak ada lagi FIFA yang baru. Namun apa boleh buat, kritik dan kecaman itu tak mempan. Pengaruh rezim FIFA di bawah Infantino benar-benar manjur. Lewat pengaruhnya itu, Alexander Ceferin duduk di kursi orang nomor 1 UEFA. Di tengah keraguan publik akan dirinya, Infantino masih saja bersikap bodoh amat. Ia tetap saja ndablek menjalankan segala kebijakan kontroversialnya sebagai presiden FIFA. Termasuk ketika membuat heboh dunia dengan penggunaan teknologi video asisten referee. Infantino cosplay bug Gen Z atau Gen Alpha yang katanya melek teknologi. Ia berupaya membuat sepak bola tambah modern dengan bantuan teknologi yang makin canggih. Teknologi VAR mulai diuji coba oleh FIFA pada laga antara Prancis versus Italia di bulan September 2016. Baru setahun setelahnya pada 2017 digunakan di ajang resmi pertama FIFA, yakni Piala Konfederasi.
Infantino beralasan VAR dapat membuat wasit terbantu untuk menghasilkan keputusan yang akurat. Namun alasan yang keluar dari mulutnya itu awalnya hanya manis di bibir saja. Sejak awal penerapannya, VAR banyak menuai polemik. Kontroversi VAR sempat terjadi di final Piala Konfederasi 2017 antara Chile versus Jerman. Namun dasarnya dablek, Infantino tetap saja menganggap VAR sudah ideal untuk diterapkan di banyak ajang. Sampailah pada penggunaan VAR di Piala Dunia 2018 Rusia. VAR di perhelatan akbar 4 tahunan itu memang sempat jadi buah bibir, namun dalam pelaksanaannya tetap saja diprotes keras, seperti apa yang dilakukan oleh timnas Inggris. Dengan segala sisi kontroversi yang ada, pasca hajatan Piala Dunia 2018, nama Infantino justru makin harum di mata anggota konfederasi. Hal itu terjadi berkat kesuksesan yang terus ia gembar-gemborkan, seperti halnya pendapatan FIFA yang diklaim mengalami peningkatan sekitar 8 miliar US dollar selama masa pemerintahannya. Namun di tengah makin harumnya nama Infantino justru mulai muncul perlawanan nyata terhadapnya. Dalam pemilihan umum Presiden FIFA 2019 muncul sosok Ramon Vega, pebisnis real estate tajir melintir yang mendeklarasikan dirinya sebagai penantang Infantino. Ramon Vega mengaku deklarasinya ini sebagai bentuk perlawanan. Ia tak mau pemilihan Presiden FIFA berjalan tidak demokratis dan hanya ada calon tunggal. Vega menentang FIFA diklaim hanya jadi milik Infantino saja. Melihat gerak-gerik orang yang mau mengusik kekuasaannya, sifat diktator Infantino pun muncul. Ia mulai memutilasi langkah pencalonan Ramon Vega dengan cara melobi beberapa anggota federasi. Infantino masih ingin berkuasa selama mungkin layaknya seorang raja. Benar saja, langkah licik Infantino itu ampuh. Ramon Vega terbukti gagal nyalon karena tidak memenuhi syarat didukung setidaknya 5 anggota federasi. Ya, operasi pat gulipat ala Infantino itu akhirnya mengantarkannya menjadi calon tunggal dan terpilih lagi menjadi Presiden FIFA secara aklamasi di Kongres FIFA Paris 2019. Menjadi penguasa tunggal FIFA untuk periode keduanya membuat kesombongannya mulai membuncah. Pasca terpilih, Infantino langsung membangga-banggakan keberhasilannya memulihkan kondisi keuangan FIFA. Infantino mengklaim FIFA mengalami surplus lebih dari 1 miliar US dollar pada periode pertamanya menjabat. Infantino menganggap dirinya adalah juru selamat yang bisa memulihkan situasi keuangan FIFA pasca krisis di zaman Sepp Blatter. Infantino bahkan berjanji bahwa dengan surplus keuangan ini ia akan memberikan dana tambahan bagi setiap anggota federasi di periode keduanya. Ya, inilah politik balas budi yang akhirnya membuat Infantino makin dicintai oleh anggota federasinya. Infantino jadi semakin di atas angin. Kebijakan kontroversial yang sudah jadi identitasnya semakin menjadi-jadi di periode keduanya. Peduli setan, apa kata publik? Ia makin dicintai oleh anggota federasinya. Toh, anggota federasi itulah yang punya hak suara untuk melanggengkan kekuasaannya sebagai Presiden FIFA. Di tahun 2021 muncul usulan kebijakan dari FIFA soal Piala Dunia 2 tahun sekali. Usulan kebijakan tersebut awalnya datang dari Arab Saudi yang katanya sudah mendapat persetujuan dari 166 anggota federasi. Bahkan, usulan kebijakan tersebut diklaim telah diriset oleh Divisi Pengembangan Sepak Bola Global FIFA yang dikepalai Arsene Wenger. Namun pada kenyataannya, kebijakan yang diklaim matang itu mendapat penentangan keras dari UEFA dan CONMEBOL. Dua konfederasi berpengaruh itu menyebut bahwa kebijakan tersebut ngawur dan tidak memperhatikan jadwal kompetisi dari masing-masing konfederasi. Ada udang di balik batu.
Mungkin pepatah itu tepat menggambarkan usulan kebijakan baru tersebut. Usut punya usut, kebijakan Piala Dunia 2 tahun sekali itu dibuat supaya FIFA dapat meraup cuan melimpah. Ya, memang yang ada di otak si botak itu hanyalah cuan, cuan, dan cuan. Usulan kebijakan ngawur Infantino tidak berakhir sampai di situ. Ketika ia mengunjungi Israel pada Oktober 2021, terbersit dalam pikirannya kalau Piala Dunia 2030 bisa diselenggarakan di Israel dan Palestina. Infantino berpendapat bahwa dengan adanya Piala Dunia di dua negara konflik tersebut mampu mendamaikan mereka. Infantino bahkan mengajak serta negara-negara Timur Tengah mau bergabung bersama Israel dan Palestina untuk mengajukan diri ke FIFA sebagai tuan rumah. Namun usulan kebijakan Infantino itu hanya jadi angin lalu. Situasi peperangan antar kedua negara konflik tersebut makin tak terkendali. Setelah cari muka di Israel, di tahun 2022 giliran Infantino mulai cari muka di Afrika. Siasat busuk pun mulai dirancang. Bulan Juli 2022, Infantino mengadakan rapat tertutup dengan Presiden CAF, Patrice Motsepe, untuk menggodok gelaran turnamen baru yakni African Super League. Padahal di Afrika sebelumnya sudah bergulir Liga Champions Afrika. Iming-iming prize money yang menggiurkan bagi peserta membuat ajang tersebut banyak didukung oleh beberapa klub Afrika. Tak hanya soal prize money, Infantino juga berjanji akan menyuntikkan dana sebesar $1 juta setiap tahunnya kepada 54 anggota CAF sebagai kontribusi untuk pengembangan sepak bola. Namun siasat busuk Infantino tersebut mulai terendus. Konferensi Play the Game yang diselenggarakan di Odense, Denmark menyimpulkan bahwa FIFA secara tidak langsung menjadikan Afrika sebagai boneka. Dengan memberi prize money, lalu dana pengembangan fasilitas infrastruktur, Infantino berharap agar negara-negara Afrika bisa tunduk padanya dan mau memilihnya lagi di pencalonan presiden FIFA berikutnya. Bagi Infantino, mencengkram negara-negara Afrika saja tak cukup untuk melanggengkan kekuasaan. Negara berkembang di Asia Pasifik seperti Indonesia pun tak luput ia cengkram. Lewat pintu tragedi Kanjuruhan di bulan Oktober 2022, Infantino mulai cari muka ke Indonesia. Melalui pernyataan langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, FIFA mengumumkan bahwa mereka tidak akan memberi sanksi berat kepada PSSI soal tragedi Kanjuruhan. Padahal tragedi itu sungguh memilukan karena sudah meregang ratusan nyawa yang tak berdosa. Tak hanya membuat keputusan itu saja, Infantino juga menginjakan kakinya di Indonesia. Namun setibanya di bumi Nusantara, ia justru dihujat oleh publik. Ia bermain fun football di Stadion Madia dengan Ketua Umum PSSI Iwan Bule di tengah luka yang masih membekas pada para keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Infantino dicap tak punya rasa simpati terhadap korban tragedi Kanjuruhan yang masih menjerit-jerit meminta keadilan dari liang kubur. Hujatan tampaknya sudah melekat pada diri Infantino. Jelang perhelatan Piala Dunia Qatar 2022, kuping Infantino kembali panas ketika dihujat sana-sini soal isu HAM, LGBT hingga alkohol yang ada di Qatar. The Guardian sempat melaporkan bahwa lebih dari 6.500 pekerja migran dari India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, dan Sri Lanka meninggal di Qatar ketika bekerja dalam proyek Piala Dunia 2022. Infantino juga dihujat oleh negara-negara Eropa yang pro-LGBT, sebab Qatar melarang keras hal-hal berbau LGBT di Piala Dunia 2022. Namun Infantino tetap tenang hadapi hujatan itu.
Karena ternyata sejak 20 November hingga 18 Desember 2022, sebanyak 3.440.252 penggemar hadir langsung menonton Piala Dunia 2022 di Qatar. Angka tersebut membuat Piala Dunia Qatar menempati urutan ketiga sebagai Piala Dunia yang banyak dihadiri penonton setelah Piala Dunia 1994 USA dan Piala Dunia 2014 Brazil. Belum lagi soal cuan, FIFA yang awalnya menargetkan pendapatan hanya 4,7 miliar dolar AS tapi malah bisa melampaui hingga 7,5 miliar dolar AS. Ya, hal-hal inilah yang membuat Infantino makin besar kepala dan makin kebal dari hujatan. Keberhasilan menyelenggarakan Piala Dunia pertama kali di negeri Timur Tengah itu dijadikan Infantino modal besar bagi pencalonannya di pemilihan presiden FIFA. Sebab pada Kongres FIFA di Rwanda pada bulan Maret 2023 akan kembali digelar pemilihan presiden FIFA. Dalam pencalonannya sebagai presiden FIFA di tahun 2023, Infantino melenggang mulus sendirian tanpa pesaing. Menuju periode ketiganya, tak ada lagi si pengusik seperti dulu Ramon Vega di pemilihan presiden FIFA tahun 2019. Akhirnya secara aklamasi Infantino kembali terpilih sebagai presiden FIFA untuk periode 2023 hingga 2027. Pasca terpilih, Infantino langsung berkoar akan menambah pendapatan FIFA hingga 11 miliar dolar US. Dalam pidatonya, ia juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggotanya yang sudah setia. Bak seorang diktator, di awal periode ketiganya ini Infantino makin ugal-ugalan membuat kebijakan. Hanya demi reputasi serta cuan, Infantino rela lakukan apa saja, termasuk meluncurkan turnamen baru kontroversial, yakni Piala Dunia Antar Klub 2025 di Amerika Serikat. Ajang Piala Dunia Antar Klub dengan format baru itu diresmikan Infantino selang 3 bulan menjabat di periode ketiganya. Piala Dunia Antar Klub ini pesertanya sebanyak 32 tim dan digelar di bulan Juni hingga Juli 2025. Ya, di saat pemain biasanya berlibur di jeda musim panas, kini tenaga mereka mau tidak mau harus dikuras lagi. FIFA juga sudah mengultimatum bahwa setiap klub yang ikut serta wajib menampilkan skuad terbaiknya. Sontak kebijakan Infantino tersebut mendapat banyak kecaman. Asosiasi Pesepak Bola Profesional Dunia atau FIFPro dan beberapa petinggi liga-liga Eropa pun keras mengecam adanya format baru tersebut. Tapi apa boleh buat, kebijakan Infantino itu bak sebuah keputusan juri yang tak bisa diganggu-gugat. Si botak itu berdalih keputusannya mutlak atas dalih inovasi. Namun, apakah hanya semata-mata muncul karena inovasi? Rasanya tidak, karena Infantino pernah mengatakan bahwa ada beberapa perusahaan besar yang tertarik menjadi sponsor pada Piala Dunia Antar Klub 2025. Menurutnya, hal tersebut adalah peluang besar yang dapat mendatangkan cuan. Perusahaan teknologi Tiongkok yakni Hisense akhirnya terpilih sebagai sponsor resmi Piala Dunia Antar Klub 2025. Kesepakatan kontrak sponsornya dinilai hampir mencapai 25 miliar US dollar. Sungguh fantastis. Namun, memang begitulah pola Infantino. Kalau tidak cuan ya hanya politik busuk yang ada dalam otaknya. Seperti apa yang dilakukannya ketika memberikan bancaan bagi banyak negara untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Pada bulan Oktober 2023, Infantino cosplay bak Santa Claus yang memberikan hadiah. 6 negara sekaligus diberi hadiah untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Arab Saudi yang sedianya jadi calon kuat, rela mengundurkan diri dari pencalonan tuan rumah karena alasan Infantino lebih condong ke negara lain. Terpilihlah 6 negara yakni Uruguay, Paraguay, Argentina, Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah Piala Dunia 2030.
3 negara Amerika Selatan diberi jatah karena alasan peringatan 100 tahun Piala Dunia. Lalu negara semenanjung Iberia seperti Spanyol dan Portugal sebelumnya memang sudah mengajukan diri. Ditambah Maroko, negara pengganti Ukraina yang dicoret berkat perang Rusia. Ya, untuk pertama kalinya Piala Dunia dihelat di 6 negara sekaligus. The Athletic pernah menyebut bahwa peristiwa ini adalah semacam politik akomodasi yang dilakukan oleh FIFA. Konfederasi Afrika, Eropa, dan Amerika Selatan semua kebagian jatah, tinggal Asia yang belum kebagian. Untuk itu, Konfederasi Asia diberikan jatah oleh Infantino untuk menjadi tuan rumah di Piala Dunia 2034. Infantino berdalih hal tersebut sudah sesuai regulasi FIFA soal rotasi benua yang akan jadi tuan rumah. Desember 2024 di Kongres FIFA di Zurich, Swiss, Infantino mengumumkan bahwa tuan rumah Piala Dunia 2034 adalah Arab Saudi. Arab Saudi yang mundur jadi tuan rumah Piala Dunia 2030 mendapat jatah gantiannya. Namun, penunjukan Arab Saudi tersebut lalu menuai polemik. Sebab sebelumnya FIFA sengaja memberikan waktu hanya 25 hari bagi negara-negara Asia dan Oseania untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah. 25 hari bukan waktu yang gampang bagi sebuah negara untuk menyiapkan proses bidding. Buktinya Australia yang semula mencalonkan seketika mundur karena alasan waktu yang mepet. Benar saja, aturan tersebut memang dibuat FIFA untuk mempersulit negara-negara lain. Karena kemudian Arab Saudi datang dengan proposal yang lengkap dan menggiurkan. Sebuah skenario kelas atas. Sudah begitu, proses penunjukan Arab Saudi juga tidak transparan. Menurut laporan Sky Sports, penunjukan Arab Saudi sebagai tuan rumah dilakukan secara virtual sehingga pengawasan media berkurang. Alhasil hanya keputusan akhir saja yang dilaporkan FIFA kepada publik. Piala Dunia 2034 kembali akan diadakan di negeri gurun pasir. Kejadian seperti Piala Dunia Qatar pasti akan terulang. Isu HAM, LGBT, alkohol, dan sebagainya pasti akan jadi polemik. Gelaran Piala Dunia 2034 juga akan dihelat di musim dingin. Polemik kepadatan jadwal kembali menyeruak. Derasnya arus protes dari para pemain pun kembali muncul. Infantino sepertinya tidak belajar dari apa yang dialaminya ketika Piala Dunia Qatar. Namun bisa jadi Infantino memang sengaja tidak belajar dan hanya mau mengulangi apa yang terjadi di Qatar. Karena bagi Infantino, persetan dengan mulut para pengkritik yang ada dalam benaknya hanya cuan, cuan, dan cuan. Piala Dunia 2034 di Arab Saudi diharapkan Infantino berakhir seperti Piala Dunia Qatar yang mampu meraup cuan berlimpah. Tekad Infantino tersebut juga selaras dengan tekad pihak Arab Saudi. Ya, mereka berdua sama-sama diuntungkan. Piala Dunia 2034 akan menjadi lahan basah bagi Arab Saudi untuk melakukan pencucian uang dan sport washing. Kerajaan Arab Saudi akan memanfaatkan momen Piala Dunia ini untuk menutupi borok kasus yang ada di negaranya. Seperti halnya kasus pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi. Pada akhirnya kita semua tahu, memang begitulah Infantino. Dalam darahnya mengalir kebusukan. Wajar saja, karena ia berasal dari rahim yang busuk Michel Platini dan Sepp Blatter. Entah sampai kapan Infantino akan seperti ini. Apakah hanya dengan kasus ia akan lengser? Atau justru ia akan langgeng hingga 2027? Di dunia ini, sesuatu yang busuk pasti akan sirna oleh kebajikan. Jadi, camkan itu Infantino.